pagi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, hari ini saya akan menerangkan pertama-tama atas nama Maria Wanahari. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu dua aspek. Yang pertama ada standar kompetensi dan yang kedua adalah kompetensi dasar, sebagaimana gambar di atas ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang kita bisa cek di sini ada dua. Yang pertama, siswa dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV, dan yang kedua, kita dapat menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode yang pertama substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga eliminasi substitusi, dan yang keempat adalah grafik. Nah, apakah hubungan dari gambar ini ya dengan materi SPLDV kita nanti? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, pertama kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel, di mana SPLDV adalah sistem persamaan linear dengan dua variabel. Nah, dalam SPLDV ini ada bentuk umum, di mana bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan dua variabel X dan Y adalah yang pertama yaitu A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Itu adalah persamaan pertama. Untuk yang kedua yaitu A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Untuk persamaan kedua dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2 adalah elemen real, dan A1, A2, B1, B2 itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya cara menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV. Yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga metode eliminasi dan substitusi, dan yang keempat metode grafik. Substitusi yang pertama. Metode substitusi ini adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan suatu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilihlah salah satu persamaan, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Kemudian langkah yang kedua yaitu substitusikan X atau Y pada langkah pertama ke persamaan yang lain. Selanjutnya kita akan melihat contoh metode substitusi. Nah, ini adalah contohnya, di mana soalnya adalah selesaikan sistem persamaan linear berikut, di mana sistem persamaannya adalah yang pertama X dikurang 4Y sama dengan 16 yang pertama, dan untuk yang kedua 3X ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, penyelesaiannya, misalkan variabel X yang dipilih pada persamaan kedua, maka akan menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, 3X tersebut sama dengan 12 dikurang 6Y, maka X-nya kita perkecil atau kita buang 3-nya, sehingga kita mendapat X sama dengan 4 dikurang 2Y. Nah, kemudian substitusikan X yang kita hasilkan tadi ke dalam persamaan yang lain atau persamaan yang pertama misalnya. Jadi X dikurang 4Y sama dengan 16. Nah, 4 dikurang 2Y dikurang 4Y sama dengan 16, menjadi 4 dikurang 6Y sama dengan 12, sehingga min 6Y tadi sama dengan 12 dan Y sama dengan min 2. Kemudian substitusikan Y sama dengan min 2 tadi ke salah satu persamaan awal. Misalnya kita ambil persamaan kedua, sehingga menjadi X sama dengan 4 dikurang 2Y sama dengan 3. X sama dengan 4 dikurang 2 dikali min 2, sehingga X hasilnya menjadi 8. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan adalah 8, min 2.
selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Langkah-langkahnya adalah nilai X dicari dengan cara mengeliminasi perubahan Y, sedangkan nilai Y dicari dengan mengeliminasi perubahan X. Nah, kita bisa lihat contoh soal di sini. Contoh soalnya adalah Faiz dan Rara membeli pensil dan penghapus di toko buku yang sama. Nah, Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga 11.200, sedangkan Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus seharga 18.200. Berapakah harga satu pensil dan satu penghapus? Nah, untuk menyelesaikannya, pertama kita misalkan X sama dengan pensil dan Y sama dengan penghapus seperti slide ini, dimana sehingga bentuk model matematikanya adalah 7X ditambah 4Y sama dengan 11.200 untuk persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 14X ditambah 2Y sama dengan 18.200. Nah, kemudian kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, di mana ini persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Yang pertama, persamaan pertama, untuk menyamakannya, untuk menghilangkan X, kita harus menyamakan X, karena tadi X di pertama 7X dan di persamaan kedua X-nya adalah 14, maka kita kalikan 7 dikali menjadi, persamaan pertama kita kali menjadi 2 dan persamaan kedua kita kali 1 agar hasilnya X-nya sama, agar kita kurang hasilnya X-nya 0, sehingga kita dapatkan dari slide ini kita dapatkan hasilnya, yaitu Y sama dengan 700. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan Y, sehingga kita mengalihkan persamaan 1 dan 2 yang membuat Y-nya menjadi 0, karena Y-nya di persamaan pertama 4 dan di persamaan kedua itu Y-nya sama dengan 2 atau 2Y, maka kita kalikan persamaan pertama, seluruh persamaan pertama menjadi dikali 1 dan kemudian persamaan kedua dikali menjadi 2, sehingga hasilnya kita dapatkan dari perhitungan kita dapatkan X-nya sama dengan 1.200. Jadi harga satu pensil adalah 1.200 dan harga satu penghapus adalah 700. Nah, materi yang ketiga yaitu metode eliminasi substitusi. Metode ini adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi perubahan variabel lainnya. Yang kedua, hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Nah, selanjutnya, ini adalah ada foto di mana ini adalah promo untuk KFC. Berapakah harga masing-masing satu potong ayam dan satu mangkuk nasi jika minumannya gratis? Nah, cara untuk menyelesaikan soal tadi adalah dengan cara memisalkan, di mana ayam kita misalkan dengan X dan nasi kita misalkan dengan Y. Maka karena tadi ada 2 paket, yang pertama paketnya itu 2 ayam ditambah nasi, harganya 26.500, dan yang kedua, paket yang kedua tadi ada 1 ayam dan 1 nasi harganya 16.000. Maka kita buat menjadi model matematikanya menjadi, yang pertama tadi menjadi 2X tambah Y sama dengan 26.500, kemudian yang kedua X tambah Y sama dengan 16.000. Maka selanjutnya kita mengeliminasi persamaan pertama dan kedua, yaitu seperti gambar di atas ini, menjadi 2X ditambah Y sama dengan 26.500 dikurang X tambah Y sama dengan 16.000. Maka karena Y-nya sama-sama dengan 1, maka langsung kita eliminasi, hasilnya menjadi 2X dikurang X menjadi X, dan 26.500 dikurang 16.500 hasilnya menjadi 10.500. Maka X sama dengan 10.500.
Nah, selanjutnya kita mensubstitusi hasil X tadi yang 10.500 tadi ke salah satu persamaan. Kita masukkan misalkan ke persamaan kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 16.000. Maka kita masukkan X-nya menjadi 10.500 ditambah Y sama dengan 16.000. Maka Y sama dengan 16.000 dikurang 10.500. Maka Y menjadi 5.500. Jadi harga satu ayam sama dengan 10.500 dan satu mangkuk nasi sama dengan 5.500. Nah, metode selanjutnya atau metode yang terakhir yaitu menggunakan metode grafik, di mana metode grafik ini adalah metode penyelesaian SPLDP yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian kita tentukan titik potongnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian langkah pertama dan kedua dapat disederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana Y X, kemudian selanjutnya 0, baru karena X kita samakan dengan 0, kemudian Y kita buat hasilnya menjadi 0. Maka yang ketiga, gambar garis dari setiap persamaan. Kemudian yang keempat, tentukan titik potong dari kedua garis tersebut, dan titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDP atau himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat selanjutnya contoh ini, contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini, yaitu yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Kemudian penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama kita tentukan titik potong untuk persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 5. Nah, caranya seperti ini, X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian X ditambah Y-nya kita buat menjadi sama dengan 0. Karena syarat X tadi Y sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Kemudian maka titik potongnya menjadi 5,0. Yang kedua, dengan syarat X sama dengan 0, maka X tambah Y sama dengan 5. Dan karena X tadi kita buat harus 0 untuk mendapatkan nilai Y, maka Y sama dengan 5 seperti gambar di sini, maka titik potongnya menjadi 0,5. Nah, selanjutnya titik potong untuk persamaan kedua yaitu X dikurang Y sama dengan 1. Menentukan titik potong sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0. Maka dari X dikurang Y untuk persamaan kedua yaitu hasilnya X sama dengan 1 karena Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potongnya menjadi 1,0. Kemudian untuk menentukan titik potong yang sumbu Y-nya, maka syaratnya X sama dengan 0. Sehingga X dikurang Y sama dengan 1. Kita buat X-nya 0, sehingga Y sama dengan min 1. Maka titik potongnya 0,-1. Hai, jika kita mengerjakan soal matematika, terkadang kita suka bingung penempatan titik utamanya pada gambar grafik sudah benar atau belum. Giliran mau ngecek kembali pasti sudah males karena terdapat banyak persamaan, terutama pada aljabar. Nah, sekarang kita bisa mengecek apakah jawaban kita sudah benar atau belum dengan menggunakan aplikasi namanya GeoGebra. So, selamat mengikuti pembelajaran matematika bersama saya Putra Mareta Purba. Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan GeoGebra dalam penyelesaian persamaan sistem persamaan linier dua variabel. Selamat mengikuti. Pertama, kita aktifkan dulu GeoGebra-nya. Kita buka aplikasi GeoGebra, kita klik, kemudian inilah tampilan dari GeoGebra-nya. Tampilan GeoGebra setelah kita buka, kemudian untuk menggambarkannya di sini ada kata input di mana kita akan
menginput atau memasukkan nilai persamaannya di dalam kotak ini. Untuk yang kita masukkan itu contohnya pada PPT yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu kita ambil X tambah Y sama dengan 5, kita enter. Nah, muncullah line F, line ini disebut line F ini. Kemudian kita masukkan persamaan kedua, X kurang Y sama dengan 1, kita enter, maka dapatlah garis yang kedua dan dinamakan garis G. Kemudian maka perpotongannya merupakan daerah himpunan penyelesaiannya, di mana garis yang horizontal disebut X, vertikal Y, maka didapat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2, maka HP-nya adalah 3,2. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengambil contoh soal yang untuk metode eliminasi kita gunakan menyelesaikannya dengan cara metode grafik. Yang kita ambil itu, Faiz dan Lara membeli pensil dan penghapus di toko buku yang sama. Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga 11.200. Kita ambil contohnya X-nya itu pensil, berarti kita input, berarti 7X ditambah 4Y sama dengan 11.200. Kita enter. Kemudian yang kedua, sedangkan Rara membeli 14 pensil dan 2 penghapus, berarti 14X ditambah 2Y sama dengan 18.200. Kita enter. Nah, dengan cara ini kita akan mudah mendapatkannya, maka didapat yaitu titik potongnya. Ini kita zoom, coba ya, kita zoom, akan didapat kita tarik dulu, maka akan didapat X-nya itu sebesar 1,2 karena kita buat tadi koma, angkanya itu berarti sekitar 1200 X-nya, dan Y-nya itu kita zoom lagi, yaitu 0,7 yaitu 700, kita kalikan dengan 1000 karena ini kan nggak ada nolnya, maka didapat X-nya berapa tadi? 1200 dan Y-nya 700. Oke, jadi sekian dulu video singkat tentang penerapan GeoGebra pada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Semoga